Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana pertanyaan datang yang seperti biasa yang datang dari Bapak Rudianto. Ustaz, saya mau bertanya, kenapa semua makhluk hidup ini akan mati? Saya sudah pernah menanyakan ini kepada ustaz-ustaz yang lain. Katanya seandainya makhluk ini tidak mati-mati, maka penuhlah dunia ini. Kalau menurut akal yang sehat katanya. Bagaimana? Apakah pernyataan dia ini agak benar atau salah ustaz? Tolong ustaz memberikan penjelasan yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam tanya ya Pak Rudianto. Kenapa makhluk ini mati? Kalau menurut yang pernah ditanyakan kepada ustaz lain, katanya kalau seandainya makhluk ini tidak mati-mati, maka dunia ini penuh. Maka menurut akal yang sehat, itu katanya yang jelas. Tapi kalau ini alasannya, saya katakan ini alasan yang tidak punya dasar ilmu. Tak bisa kalau untuk beragama demikian. Kita boleh, kata boleh berakal. Banyak di antara kita ini berakal memang disuruh berakal, tapi akal yang terpimpin, bukan akal kosong, ya. Kalau akal kosong itu akan dimasuki oleh hawa nafsu, ya, akan dimasuki oleh syaitan. Tidak seperti itu beragama. Jadi orang beragama itu apa? Akal yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Akalnya bagaimana? Akal yang dibimbing Allah itu pas, itu yang logis. Ya, itu yang paling tepat sekali. Nah, untuk menjawab jelas, kenapa makhluk hidup ini mati? Jawab gampang. Kenapa makhluk ini hidup ini mati? Karena makhluk ini dimatikan. Makhluk ini dimatikan dan apabila dihidupkan. Nah, siapa yang memati dan menghidup makhluk ini? Sudah jelas Allah katakan yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi dalam surah Al-Baqarah, ya. Coba lihat dalam Al-Baqarah ayat 28 sebagaimana Allah katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapalah kamu sampai kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati. Tidak ada maksudnya mati itu. Lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikan oleh Allah. Setelah itu, ya, dah dihidup dan dimati lagi. Setelah itu kamu dikembalikan kepadanya. Nah, jadi gitu maksudnya gini. Pertama dulu kita tidak ada, ya, tak ada, mati sama, tak ada. Setelah itu dihidupkan Allah. Setelah itu apa lagi? Dimatikan oleh Allah lagi. Nah, ya, pertama kita mati, artinya mati tidak ada dulunya. Ya, tak ada, mati namanya. Setelah itu dihidupkan oleh Allah. Hiduplah kita sampai sekarang, hidup. Setelah itu nanti kita dimatikan oleh Allah lagi. Ya, dimatikan Allah kan. Setelah itu dihidupkan oleh Allah lagi. Setelah itu baru dikembalikan kita kepadanya. Jadi maksudnya apa? Jadi yang sebabnya kita hidup, Allah yang menghidup. Dan sebab kita mati, Allah yang mematikannya. Jangan pula seperti ustaz yang kemarin katanya yang mematikan kita atau yang membunuh kita adalah malaikat.
Israel itu salah besar itu. Malaikat Israel itu makhluk Allah, tak mampu dia mematikan manusia. Melainkan dia hanya melaksanakan tugas apabila diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabut nyawa orang itu baru dia mampu. Kalau dia begitu saja mencabut, tak mampu dia. Dia juga makhluk Allah yang lemah, dhaif. Nah, jadi gitu ya, harus tahu. Jadi yang mematikan kita itu pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lain bisa mematikan ya. Yang mematikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Dia yang menghidup kita dan dia pula yang mematikan kita. Kalau seandainya kita tidak dimatikan oleh Allah, tak mati-mati kita. Ya. Begitu juga kita kalau tidak dihidupkan Allah, berarti kita tidak hidup-hidup. Maksudnya apa demikian? Jadi mati itu merupakan satu ketetapan Allah. Kalau Allah tidak matikan kita, kita tak mati-mati. Walaupun sampai 5.000 tahun, tak akan mati-mati kita. Tapi kalau Allah mau mati, matilah kita. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 145, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah, kitaban muajjala." Suatu yang bernyawa tidak akan mati, kata Allah, melainkan dengan izin Allah, sebagaimana ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Apa maksud Allah? Tiap-tiap yang bernyawa itu tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Maksudnya tiap-tiap yang bernyawa tidak akan mati kalau tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi semuanya tidak akan mati kalau tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitaban muajjalah itu merupakan satu ketetapan Allah. Nah, jadi demikian ya. Kita harus paham. Jadi kenapa kita mati? Memang kita dimatikan oleh Allah. Kalau kita tidak dimatikan Allah, tidak mati kita selama-lamanya. Kalau kita tidak dihidupkan oleh Allah, tidak hidup kita selama-lamanya. Gitu. Kita kalau mengaji ini, saya sampaikan dulu, bukan tergantung tamatnya. Walaupun kita tamat dari Mesir, kita tamat dari Maroko, tamat dari Madinah, tapi kalau kita tak paham juga. Tapi yang dihendaki oleh Allah, orang yang telah terbimbing oleh wahyu Allah, itu yang benar. Kita selama ini kan tidak. Yang penting itu, yang penting orang banyak suka walaupun tak tahu. Kadang-kadang senang pula kita ditonton orang tak tahu. Orang tak tahu, dapat kita bodoh-bodohkan orang. Itu yang paling berbahaya. Ya, itu yang paling berbahaya, menyesatkan itu namanya. Ya, sama saja kalau kadang orang tak tahu. Kalau orang tak tahu, memberi kepada orang yang tak tahu, lebih tak tahu lagi, sudah sesat, menyesatkan orang itu tersebut. Jadi Allah katakan demikian. Jadi yang mematikan atau menghidupkan manusia atau yang mematikan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ketetapan Allah. Maka dalam ayat-ayat Allah katakan kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap makhluk, setiap yang berjiwa itu kata Allah pasti merasakan mati. Kenapa merasakan mati? Karena tiap-tiap makhluk itu dimatikan oleh Allah. Kalau makhluk itu tidak dimatikan Allah, tidak mati-matilah selama-lamanya. Contohnya di dalam neraka nanti. Orang dimasukkan ke dalam neraka, kekal abadi, khalidina fiha abada, kekal, tak mati-mati. Walaupun hancur, ganti lagi tubuh yang baru. Hancur diganti lagi, tidak mati-mati. Jadi yang menetapkan kematian itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat sebagai apa fungsinya? Ada orang bertanya yang malaikat. Malaikat itu hanya menjalankan perintah Allah. Tanpa malaikat juga Allah bisa mematikan. Tanpa manusia juga Allah bisa berbuat. Ya, tapi Allah bikin satu model struktur namanya. Ada ini sebagai ini tugasnya, ini sebagai ini tugasnya. Itu aja. Allah bisa berbuat sendiri. Tanpa ditolong manusia juga bisa. Tanpa malaikat pun Allah bisa. Ya, tanpa malaikat mematikan manusia mudah bagi Allah. Sedang tak ada aja. Dia adanya. Apalagi mematikan gampang. Sekali matikan semua sekali tanpa malaikat bisa. Malaikat sekali bisa dimatikan sekali. Nah itu bisa. Ya, malaikat Israel tuh mati sekali mati bisa. Tanpa malaikat. Jadi kita harus paham. Maka di sini saya sampaikan, yang penting itu paham. Ngaji itu sing penting paham. Kalau tak paham tak bisa. Walaupun kita tamat di manapun. Nah ya. Jadi kita seolah nanti kita kadang-kadang mabuk dari sini tamat sini. Ya tamat sini
tamat ini belum tahu juga semua yang tamat di situ orangnya mahir. Tidak. Ya, yang penting kepahaman. Maka Allah katakan juga dalam Al-Quran, tidak bisa menyentuh Al-Quran itu melainkan orang yang disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, mudah-mudahan kita semua akan paham. Untuk menjawab dari Bapak Rubianto, kenapa kita makhluk hidup ini semua mati? Ya, kenapa sebabnya? Karena dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mematikan pada hakikatnya, ya, yang pada hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu sebagai hanya sekedar melaksanakan tugas. Seandainya pun tidak ada malaikat, Allah juga bisa mematikan manusia. Jadi kalau Allah mematikan manusia, matilah manusia. Kalau Allah tidak mematikan manusia, tidak mati-matilah manusia. Kalau Allah tidak menghidupkan manusia, tidak hidup-hiduplah manusia. Tapi kalau Allah menghidup manusia, hiduplah manusia. Itu saja. Jadi yang penting kita paham. Ya. Jadi Pak Rudianto, bukan alasannya dunia penuh Pak Rudianto. Kena Allah mematikan orang itu tersebut. Ya. Manusia apapun makhluknya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua makhluk yang ada ini tidak akan mati-mati. Tidak ada yang mampu mematikan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan di dalam surah Ali Imran ayat 145 tadi, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala. Suatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang ditentukannya. Jadi yang menentukan mati hidup itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang tertolak adalah orang mengatakan mati, kalau tak mati nanti sebabnya dunia ini akan penuh. Itu jawab tidak punya dalil, jawab hanya sekedar rasa-rasa. Itu tak berlaku di hadapan Allah. Kita menjawab sesuai apa tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.